Segala kemuliaan, hormat, pujian, dan pengagungan kembali kami persembahkan kepadamu ya Bapa Sorgawi, Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Bapa yang kami muliakan siang dan malam. Dikuduskanlah dan dipermuliakanlah namamu ya Bapa Yahweh Elohim. Namamu adalah kekuatan. Namamu adalah keselamatan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia. Kami bisa lagi dikumpulkan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kuasa yang menyelamatkan. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Hamasia. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah Bapa kita di surga yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi setiap kehidupan saya dan saudara untuk duduk dalam hadirat Tuhan melalui persekutuan ibadah. Dan firman Tuhan katakan ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi setiap kehidupan saya dan saudara yang beroleh waktu dan kesempatan dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan, itu adalah anugerah. Itu adalah momen yang terbaik untuk saya dan saudara bisa menikmati berkat-berkat daripada Bapa kita di surga. Dalam persekutuan ibadah kita diberi waktu lagi oleh Tuhan untuk menerima makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan mari kekasih-kekasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan kita saat ini, yang terambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Baik, kita akan membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, siapakah yang harus beribadah kepada Bapa Yahweh Elohim? Tentunya tidak semua orang yang layak untuk beribadah kepada Bapa Surgawi. Tidak semua pribadi yang bisa datang menghadap kekudusan Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, menghadap yang menjadi pusat daripada sesembahan. Karena Tuhan sudah memberikan juga pelajaran yang sangat luar biasa pada saat Tuhan memilih bangsa Israel, itu dalam rangka supaya di dunia ini ada satu komunitas, ada satu kelompok manusia. Ingat, tidak semua yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dapat beribadah. Jadi yang dapat beribadah kepada Bapa Yahweh Elohim itu adalah bilangan orang yang dikhususkan, seperti bangsa Israel. Bukankah waktu itu umat manusia di bumi ini sudah banyak,
Kalau kita melihat sebelum bangsa Israel ada, Tuhan juga memilih keluarga atau pribadi-pribadi tertentu. Tidak semua manusia. Dan waktu Tuhan memilih pribadi-pribadi tertentu seperti keluarga Nuh, dipilih secara khusus untuk mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Demikian juga setelah tampil tokoh yang dikatakan bapa segala orang percaya itu Abraham. Abraham juga dikhususkan untuk menjadi pribadi yang beribadah kepada Bapa Yahweh. Keturunan Abraham juga tidak semua, karena hanya dikhususkan kepada Ishak, Yakub, dan sampai kepada bangsa Israel. Itulah bilangan orang yang diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, pesan firman Tuhan saat ini kepada saya dan saudara. Jika saya dan saudara telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya kehidupan saya dan saudara sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi kelompok atau komunitas umat manusia dari sekian banyak umat manusia di dunia ini. Kehidupan saya dan saudaralah adalah bilangan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan katakan kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa yang memberikan kerajaan tersebut? Apakah saya dan saudara tiba-tiba mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan dengan cara dan usaha kerja saya dan saudara? Tentunya tidak. Bukankah saya dan saudara dalam bilangan umat manusia yang tidak berdaya? Jangankan dapat kerajaan, dapat saja makan sehari-hari harus berjuang seperti firman Tuhan katakan. Apalagi kita dapat kerajaan. Nah, lalu bagaimana caranya kita dapat kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu kerajaan surga? Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Dan kepada saya dan saudara dipesankan oleh Tuhan, bagi orang-orang yang sudah beroleh kerajaan yang tidak tergoncangkan, itulah kerajaan Bapa Yahweh. Maka tentunya kehidupan saya dan saudara memiliki sikap yang benar sebagai orang yang beroleh kerajaan yang tidak tergoncangkan. Beroleh saja pemberian yang diberikan oleh sesama kita, asito hati kita ini penuh dengan sukacita. Apalagi pemberian itu menurut ukuran saya dan saudara itu adalah pemberian yang sangat luar biasa daripada sesama kita. Wah, bisa saja kehidupan saya dan saudara dalam hal berpikir selalu penuh dengan sukacita kalau kita menerima pemberian yang luar biasa daripada sesama manusia. Nah, sekarang kekasih-kekasih Tuhan, kepada saya dan saudara Tuhan katakan, kamu sudah diberi, kamu sudah ada di dalam, kamu sudah ada sebagai wilayah di dalam wilayah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu apa sikap kita, kekasih-kekasih Tuhan? Apa sikap kita untuk meresponi kehidupan saya dan saudara yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Inilah yang harus saya dan saudara sadari setiap waktu, setiap hari.
Karena Tuhan dapati kehidupan manusia sudah ada di dalam wilayah kerajaan yang tidak tergoncangkan, tetapi hatinya selalu goncang. Hatinya tidak stabil, gampang berubah, gampang jadi lemah, gampang bimbang. Sadarlah kekasih-kekasih Tuhan, bahwa saya dan saudara, walaupun kita masih ada di bumi ini, bumi yang penuh dengan tantangan, tetapi sadarlah saya dan saudara sudah ada di dalam kerajaan yang luar biasa. Itulah kerajaan Bapa Yahweh Elohim. Firman Tuhan katakan, hal kerajaan surga bukan soal makan minum, tetapi soal damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Itulah kerajaan yang menjadi bagian saya dan saudara. Jadi yang empunya kerajaan itu merindukan setiap penduduk di dalam kerajaan Bapa kita di surga memiliki sikap, memiliki karakter yang sesuai dengan atmosfer kerajaan Bapa kita di surga. Sangat ironis sekali kalau saya dan saudara katanya ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tetapi sikap kita bukan menggambarkan, bukan mencerminkan orang-orang yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya dan saudara saja berada di rumah yang mewah. Apakah hatimu tidak nyaman? Apakah hati dan pikiran kita tidak sejahtera? Walaupun orang punya tempat tinggal yang mewah, tetapi kalau kita ada di dalam situ, pasti di dalam hati ini ada rasa kebanggaan yang luar biasa. Demikian juga kehidupan saya dan saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Mari rubah sikap dan karakter, keadaan hati kita, keadaan pikiran kita setiap waktu, setiap hari. Jangan kita terbawa dengan keadaan yang ada di dunia ini yang bersifat menyusahkan, yang bersifat menekan. Sadarlah saya dan saudara, ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan Bapa Yahweh. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita sementara terima, sadarlah saya dan saudara ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan Tuhan katakan dalam bacaan kita selanjutnya, marilah hai umat Tuhan, marilah orang yang percaya yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap waktu, setiap saat ada ucapan syukur. Ada ungkapan terima kasih terus kepada Tuhan. Kenapa manusia tidak dapat bersyukur? Manusia kerajaan sorga. Karena yang dia perhatikan setiap waktu, setiap hari adalah kesulitan-kesulitan hidup. Yang dia pikirkan adalah tantangan hidup. Yang dia pikirkan adalah keadaan dunia yang mengancam dirinya.
Sehingga tidak ada waktu, tidak ada kesempatan bagi kehidupan orang tersebut untuk berpikir tentang kasih Tuhan, berpikir tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, berpikir tentang pertolongan Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, setiap saat, setiap waktu, pikirkanlah perkara-perkara yang mulia daripada Tuhan. Karena itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan nanti hatimu dan hatiku jadi senang apabila saya dan saudara beroleh sesuatu yang daripada dunia ini yang menyenangkan kehidupan kita. Kita sudah tidak lagi berpikir bahwa setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam ada pertolongan daripada Tuhan. Ada kasih Tuhan. Memang ini situasi bagi kehidupan gereja Tuhan yang masih ada di dunia ini situasi yang dilematis. Di sisi lain kita menjalani kehidupan di dunia ini, tapi di sisi lain saya dan saudara harus ada pikiran dan perasaan ada di dalam kerajaan surga. Apabila pikiran dan perasaan kita terlalu banyak memikirkan keadaan yang alamiah, maka keadaan yang rohania tidak terpikirkan. Keadaan yang sebenarnya mulia dan agung yang daripada Tuhan, yang Tuhan selalu berikan. Ingat, kerajaan surga bukan nanti saya dan saudara terima pada saat kita sudah menghembuskan nafas terakhir. Tapi kerajaan surga kita terima saat ini juga. Kita sudah ada di dalam kerajaan surga. Kita sudah ada di dalam wilayah daripada kerajaan Bapa Yahweh. Sehingga Tuhan ingatkan lagi, kehidupan umat Tuhan harus memiliki warna kehidupan, gaya kehidupan yang sesuai dengan kerajaan Bapa Yahweh. Buang segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Buang semua, saudara-saudara. Karena itu tidak menguntungkan kehidupan iman saya dan saudara. Dan pikirkanlah, Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang mulia. Perkara yang di atas. Perkara yang indah. Perkara yang kudus. Walaupun saya dan saudara masih berpijak di dunia ini. Di tanah ini. Tetapi orang punya pikiran. Jangan ke dunia ini. Pikiran saya dan saudara ke sorga. Amin. Pikiran saya dan saudara memikirkan kasih Tuhan. Ada ungkapan pujian kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Ingat semua pertolongannya. Ingat semua anugerahnya. Inilah yang Tuhan inginkan. Sehingga di dalam hati kita dapat bersyukur. Amin. Bagaimana orang dapat bersyukur kalau cuma memikirkan kesusahannya? Bagaimana orang dapat bersyukur kalau cuma memikirkan orang lain punya kejelekan? Bagaimana saya dan saudara bisa menikmati kasih Tuhan kalau saya dan saudara hanya memikirkan tentang kesulitan-kesulitan hidup kita ini? Tetapi kalau saya dan saudara merasakan kita ada di dalam ruangan wilayah kerajaan surga, maka pasti yang kita lihat, pasti yang kita pikirkan adalah keindahan-keindahan kerajaan surga. Dan kalau kita menikmati keindahan-keindahan kerajaan surga,
maka kita akan memiliki ekspresi yang luar biasa tentang sukacita. Coba perhatikan kekasih-kekasih Tuhan. Setiap saya dan saudara di masa-masa teknologi modern sekarang, setelah kita masuk di ruang atau di lobi hotel yang mewah, apa yang Anda dan saudara lakukan pertama? Apa saudara-saudara? Setelah masuk di hotel yang mewah, langsung foto selfie. Orang sajalah baru datang dari daerah sampai di bandara yang sudah leks, sudah mewah. Di semua sisi ada bunga-bunga. Lupa tas bawaannya. Langsung dia cari momen di mana ada bunga anggrek yang indah-indah. Dia foto selfie di situ, senyum sendiri saudara-saudara. Karena secara alamiah dia menikmati keindahan. Dia mengagumi situasi yang sementara dia alami. Demikian juga saya dan saudara, Tuhan ingatkan. Biarlah kita selalu merasakan nuansa keindahan kerajaan Bapa Yahweh. Sekali lagi diingatkan, hal kerajaan surga bukan soal makan minum, tetapi damai, sejahtera, dan kebenaran dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya, di dalam kerajaan Bapa Yahweh yang menguasai secara penuh atmosfer kerajaan Bapa Yahweh adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kenapa saya dan saudara sering berada pada situasi tidak merasakan nuansa kerajaan Bapa Yahweh Elohim? Karena kita tidak memiliki, tidak mengalami pekerjaan daripada Roh Kudus. Kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menguasai pikiran dan hati kita, menguasai segenap tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga hati kita betul-betul ada damai dan sejahtera. Hati kita ada sukacita. Hati kita ada ucapan syukur karena ada pekerjaan daripada Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus bukan hanya karena melihat penglihatan, bukan karena berbahasa roh, tetapi pekerjaan Roh Kudus apabila menguasai kehidupan kita, maka pikiran dan hati saya dan saudara ada damai dan sejahtera. Sehingga kalau kehidupan kita sudah dikuasai oleh pekerjaan Roh Kudus, maka kita akan dapat beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita, kalau tidak ada Roh Kudus yang menguasai akan pikiran kita, walaupun beribadah di tempat leks sekalipun, tidak akan menikmati akan situasi ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah yang sesungguhnya yang kita alami, yang kita kerjakan apabila kehidupan saya dan saudara dikuasai sepenuhnya oleh pekerjaan daripada Roh Kudus. Sia-sia bagi kehidupan saya dan saudara datang di tempat ibadah kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang dihormati, kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja, karena wilayah kerajaan surga itu ditandai oleh kedaulatan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap peribadatan kita. Inilah Tuhan maksudkan bagi saya dan saudara. Marilah kita beribadah kepada Bapa Yahweh
menurut cara yang berkenan kepada Bapa kita di surga. Caranya bagaimana? Mazmur pasal 100 ayat yang pertama dan seterusnya menjelaskan. Masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Itu salah satu kondisi atau keadaan orang yang datang beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Waktu dia masuk di dalam gerbangnya Tuhan, ada sikap yang harus dia lakukan. Apa sikapnya? Nyanyian ucapan syukur. Nah, seseorang bisa menyanyikan nyanyian ucapan syukur. Bagaimana kalau hatinya tidak bersyukur kepada Tuhan? Jadi sikap kita untuk membuka gerbang kerajaan surga itu adalah ucapan syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kalau ibadah tidak ada nyanyian syukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja? Kalau ibadah tidak ada puji-pujian kepada Bapa Yahweh Elohim, bagaimana Tuhan bekerja? Karena kalau Tuhan bekerja dalam persekutuan ibadah, harus ibadah yang betul-betul menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan bagi saya dan saudara yang sudah datang dalam persekutuan ibadah. Jadikanlah momen ibadah yang kita kerjakan adalah situasi yang menyenangkan hati Tuhan. Situasi yang betul-betul menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinisme. Tetapi menjadi situasi yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dan saya terlalu yakin, kalau kita datang dalam persekutuan ibadah dan Tuhan dapati kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, dengan kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, dengan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan Tuhan dapati kehidupan saya dan saudara datang di ibadah seperti pengemis. Hanya bermotivasikan mau mencari dan mencari apa yang kita butuhkan. Motivasi hanya untuk supaya dapat berkat daripada Tuhan. Tetapi jadikanlah momen ibadah seperti yang kita kerjakan adalah momen di mana kita memberkati hati Tuhan, memberikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dalam persekutuan ibadah melalui cara yang berkenan kepada Tuhan dan melalui pujian penyembahan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan menyayangi kehidupan saya dan saudara yang datang dalam posisi yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan ingatkan ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan percuma mereka beribadah kepadaku. Sebab mulut mereka memuji aku tetapi hati mereka jauh daripadaku. Sia-sia, tidak guna, percuma ibadah yang demikian. Jadi ada kelompok orang beribadah dan betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan.
Tapi ada juga kelompok orang yang dikatakan percuma, sia-sia, tidak guna mereka beribadah kepada Tuhan. Karena hanya mulut yang memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jangan sampai Tuhan dapati kehidupan saya dan saudara sia-sia, tidak ada guna. Datang berkumpul beribadah, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tapi jadikan Tuhan disenangkan, Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan dalam persekutuan ibadah kita. Sehingga firman Tuhan katakan ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar bagi saya dan saudara. Saya dan saudara adalah bilangan orang-orang yang beruntung apabila kita datang beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kehidupan kami, supaya kami tetap memiliki tingkat kesadaran yang penuh bahwa kami ada di dalam wilayah kerajaan surga. Dan dengan tingkat kesadaran yang penuh tersebut, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami selalu tertuju menyenangkan Engkau. Dan kami beribadah menurut cara yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya.